Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun untuk jemaat yang membawa HP, saya harapkan dimatikan dahulu. Kita akan mulai dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur nomor 15. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran serta dengan segenap jantungnya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Setelah selesai, jemaat bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan pujian nomor 16. Pujian nomor 16. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya, puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Tetap berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada hari-Mu yang kudus ini, kami dapat datang ke rumah-Mu beribadah. Ya Tuhan, pertama-tama kami mohon untuk pengampunan dosa yang kami lakukan dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di lubuk jantung-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kami semua, agar kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjaga kami dan Bapa kami, yang berbunyi,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari Filipi. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang ketiga ayat pertama sampai 16. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya yang pertama, jemaat yang kedua, demikian silih berganti sampai 3 ayat terakhir sama-sama. Filipi pasal yang ketiga ayat pertama sampai 16. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidakkah berat untukku dan memberi kepastian kepadamu? Kedua, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Keenam, tentang kegiatan aku mengenai jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10. Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, dan mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau aku telah memperoleh hal itu, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, sama-sama, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal
hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian nomor 330. Di dalam pujian ini ada yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Kalau yang bisa berbahasa Inggris, langsung nyanyi yang berbahasa Inggris. 330. Dulu ku mau berkat, kini mau Tuhan. Dulu ku merasa, kini firman-Nya. Dulu hanya dulu ku penderita, kini penyembuh. Ku tinggikan Yesus dan memuji Dia. Semuanya dalam Yesus, Yesus milikku. Once was busy planning, now 'tis trustful praying. Once was ancient caring, now He has the care. Once was what I wanted, now what Jesus says. Once was constant asking, now Himself alone. All in on forever, Jesus will I sing. Everything in Jesus, Jesus everything. Oke. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan pada minggu ini, yaitu di dalam Markus pasal 5 ayat 19. Kita akan membaca sebanyak 2 kali dan ketiga kita mencoba menghafal firman Tuhan ini. Markus pasal 5 ayat 19 yang berada di buletin halaman pertama. 1, 2, 3. Markus pasal 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Sekali lagi, Markus pasal 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Sekali lagi, Markus pasal 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Dalam bahasa Inggris, The Gospel of Mark chapter 5 verse 19. Howbeit Jesus suffered him not, but said unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things that the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. Sesudah itu kita akan melihat warta gereja halaman yang keempat. Warta gereja halaman keempat, kita menyimaknya. Yang pertama, Saudara Lee Chai-jung, umur 66 tahun, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada tanggal 22 bulan 8 tahun 2020 semalam.
Doakan supaya keluarga dihibur dengan firman-Nya dan percaya Yesus. Sekarang jenazah disemayamkan di rumah duka di Yayasan Sejahtera dan tunggu berita selanjutnya untuk kebaktian penginjilan dan juga penguburan. Karena anaknya belum pulang, jadi kita tidak tahu kapan dimakamkan. Yang kedua, kelas pengetahuan dasar Alkitab akan segera dimulai. Jemaat yang ingin dibaptis dewasa atau baptis anak dan reformasi iman dan pindah anggota bisa mendaftarkan diri. Baptis dewasa minimal kelas 3 SMP. Yang ketiga, puji Tuhan, di mana kita dituntunnya berkebaktian di keluarga masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dan dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal dalam roh dan kebenaran. Yang keempat, mohon diinformasikan kebaktian umum untuk usia 60 tahun ke bawah di gereja jam 10 pagi tiap hari Minggu. Ajaklah keluarga dan kawan. Yang kelima, puji Tuhan, gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan CMC. Beberapa video sudah diunggah di YouTube. Harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk semua anak-anaknya. Yang keenam, doakan pembelajaran jarak jauh TK Kristen Kalvari dan juga SD Kristen Kalvari supaya anak-anak dan guru sehat dan berhikmat belajar dan mengajar ilmu dengan hikmat firman Tuhan. Yang ketujuh, adakah di antara kita yang pertama kali hadir? Kalau tidak ada, kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan. Kita membuka buku pujian nomor 384. 384. Turunkan hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus. Ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan jantungku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, diturunkan Roh Kudus. Gunung lembah disejukkan oleh hujan berkat-Mu. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah. Firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan jantungku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Jemaat berdiri. Turunkan hujan berkat-Mu, turunkanlah Roh Kudus. Ku tinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Doksologi.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah sumber berkat kami, terutama berkat rohani, yaitu keselamatan di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan kami mengajak semua ciptaan-Mu untuk menyembah Engkau, untuk mengucap syukur. Dan kami mengajak semua malaikat-Mu untuk menyembah Engkau dan mengucap syukur, menyembah Allah kami, Allah yang hidup. Dan kami menyerahkan untuk persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan ajari kami untuk kami mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan duduk kembali. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Mung En dengan tema melupakan di belakangku, mengarahkan ke hadapanku. Dan doa pengabalan akan dipimpin oleh Guru Injil Peter Yoksan. Kepada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Dan mari kita bersama-sama berlutut di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, mari kita mengaku dosa-dosa kita, supaya darah Tuhan Yesus menghapus dosa kita, dan dosa tidak menghalangi doa-doa kita kepada Allah kita yang kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Tahakwa, Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa, Allah yang telah menyelamatkan kami melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini, Engkau telah kembali membawa kami ke rumah-Mu untuk kebaktian umum. Ya Bapa, kami bersyukur untuk keselamatan dalam Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus, dengan kehidupannya sebagai manusia yang sempurna, walaupun ia juga adalah Allah yang sempurna, untuk mewakili kami manusia, menjalankan seluruh firman-Mu, hukum Taurat tanpa cacat dan celah, sebagai Adam yang terakhir, karena Adam yang pertama sudah gagal total di Taman Eden. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus bukan hanya menjalankan firman-Mu, tapi ia juga rela menggantikan kami, menanggung murka-Mu, dipaku di atas kayu salib. Dengan darahnya, dosa semua manusia dapat dihapus. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu melalui Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menghadiahkan kami keselamatan dengan kebangkitannya dari kematian. Kami yang percaya Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini Engkau kembali membuat kami dapat datang ke rumah-Mu, rumah pujian, rumah ucapan syukur, dan rumah doa. Kami sekarang berlutut di hadapan Engkau, kami sujud kepadamu, karena kami mau mempersembahkan hidup kami kembali kepada Engkau. Tidak ada persembahan yang lebih baik daripada kami, anak-anak-Mu yang rela mempersembahkan seluruh hidup kami untuk dipakai memuliakan nama-Mu di dalam kebaktian umum. Karena inilah acara pertama yang Engkau berikan kepada Adam setelah Engkau menciptakan dia, yaitu memberikan Adam hari perhentian. Kami bersyukur ya Bapa, pada pagi hari ini kami sudah datang sebagaimana kami adanya di hadapan Engkau. Kami orang-orang yang berdosa. Kami sudah berdosa di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena itu, sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang adil, barang siapa yang mengaku dosa, Engkau akan menyucikan kami dengan darah Yesus.
Dan ya Bapa, kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kehidupan kami menjadi tidak seperti sebelumnya. Karena itu kami perlu Engkau jaga bukan hanya fisik, tapi juga kerohanian kami. Dalam keadaan yang seperti ini pun, kami mau tetap menjadi saksi Tuhan Yesus, memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada keluarga kami, kepada kawan kami, supaya mereka dapat percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, amanat agung yang sudah Engkau berikan kepada gereja-Mu dan kepada kami secara pribadi, Engkau sudah menuntun kami sejak gereja-Mu ini Engkau dirikan 15 tahun lalu. Ketika kami mengabarkan Injil, kami melihat orang-orang yang telah Engkau pilih percaya pada Tuhan Yesus. Dan 2,5 tahun yang lalu, Saudari Lee Chai-jun, ia dibawa oleh keluarganya pertama kali datang ke kebaktian Matahari Terbenam di Sungai Redalam. Ya Bapak, kami bersyukur untuk pelayanan transportasi yang setiap hari Minggu bisa menjemput dia ke rumahnya dan mengantar dia pulang. Bukan hanya dia sudah percaya Yesus, tapi juga adiknya Ahin juga dapat percaya Yesus. Mereka sudah belajar firman-Mu dan dibaptis. Ya Bapak, kami bersyukur untuk Saudara Lee Chai-jun yang semasa hidupnya setia datang ke rumah-Mu sebelum pandemi COVID ini. Tetapi Engkau berkehendak kemarin yang Engkau bawa ke rumah-Mu. Sebelumnya ia mengalami kelemahan tubuh dan sakit, tapi setelah Engkau panggil pulang ke rumah-Mu, semua penderitaan di dunia sudah berakhir. Kami berdoa untuk keluarganya yang belum percaya Yesus, kiranya melalui kebaktian penghiburan, mereka bisa mendengarkan Injil Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga menyerahkan kami agar di tengah-tengah keluarga kami jangan sampai ada mereka yang tidak pernah mendengar Tuhan Yesus dan binasa kelak di api neraka. Tolonglah kami ya Bapak, bukan hanya merenungkan firman-Mu dan belajar firman-Mu di gereja-Mu, tapi kami mau juga membuka mulut kami menyaksikan tentang siapakah Tuhan Yesus kepada orang yang belum percaya. Ya Bapak, kami berdoa untuk semua anak-anak yang masih muda, kiranya mereka bisa mentaati protokol kesehatan, supaya mereka Engkau jaga, supaya tidak terinfeksi oleh virus corona. Engkau juga menolong mereka dalam pelajaran online. Kiranya mereka sungguh-sungguh menggunakan waktu belajar di rumah dan berikan mereka hikmat bijaksana. Ya Bapa, hamba-Mu juga berdoa bersama anak-anak-Mu pada pagi hari ini untuk semua anggota gereja yang di dalam keadaan prihatin, mengalami krisis bukan hanya kerohanian tapi juga keuangan. Mereka yang kehilangan pekerjaan atau kekurangan pemasukan, kami berdoa mohon belas kasihan-Mu. Seperti Engkau telah menjaga burung, Engkau pasti menjaga anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia. Kiranya semua gereja-Mu ini dapat setia kepada Engkau dalam firman-Mu, khususnya bisa menjadi saksi Tuhan Yesus, sehingga lebih banyak penduduk di Indonesia yang 275 juta bisa percaya Tuhan Yesus. Mulai dari Irian terbitnya matahari sampai ke Aceh terbenamnya matahari. Ya Bapak, kami juga menyerahkan pemerintah Indonesia ke dalam pimpinan-Mu, kepada Presiden dan kabinetnya, khususnya tim yang menangani COVID. Mereka diberi hikmat bijaksana, dan semua rakyat Indonesia juga mau menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, supaya COVID dapat dilandaikan laju penyebarannya. Dan kami tahu ini adalah belas kasihan-Mu semata-mata. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk belas kasihan-Mu supaya vaksin bisa ditemukan kembali dan vaksin bisa menyembuhkan mereka yang terinfeksi. Ya Bapak, kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Kami sadar firman-Mu adalah
hikmat yang Engkau berikan. Tetapi kami orang yang kekurangan hikmat, kami memohon agar Roh Kudus-Mu menolong, mengurapi Saudara Bong Mung En yang akan menyampaikan firman-Mu. Jadikanlah dia saluran berkat, dan kami juga yang menerima berkat-Mu tidak menahannya. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam, bahkan kami mau menjadi pelaku dan pewarta firman-Mu untuk kemuliaan dari nama Tuhan Yesus. Demikianlah ya Bapa, doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, saya ucapkan kepada kita semua. Kita adalah orang yang berbahagia karena bisa hadir di tempat ini. Di tengah-tengah COVID-19 ini ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk beribadah. Banyak orang pengen beribadah tapi mungkin terganggu karena kesehatan. Ada yang mau beribadah karena takut dengan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Kita punya keberanian menghampiri Allah dan Allah akan menjaga, melindungi kita, menjauhkan dari segala hal ini. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Saya ingin mengajak kita kembali melihat ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, yang mengasihi kami, yang menjaga, memelihara kami, yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga hari ini kami mempunyai kesempatan untuk datang di hadapan-Mu. Berikan kami setiap kami lubuk jantung yang kudus, lubuk jantung yang menyembah, lubuk jantung yang mau merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini kami boleh dibangun rohani kami, iman kami, dan kami boleh serupa dengan Kristus. Dan dalam kehidupan kami setiap hari kami boleh memancarkan keindahan dari Tuhan Yesus. Setiap orang yang berjumpa dan mengenal kami, melihat kami, mereka boleh melihat bahwa hidup kami adalah teladan dari Tuhan kami yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang terkasih untuk belajar firman-Mu. Engkau memakai saya yang tidak ada apa-apa ini, yang Engkau urapi dengan urapan yang khusus. Pada saat menyampaikan firman-Mu, tidak ada hal yang mengganggu, terutama batuk saya kiranya tidak mengganggu dalam penyampaian firman-Mu. Engkau membelas kasihan, Engkau menolong, Engkau mengampuni dosa pelanggaran kami. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema hari ini adalah melupakan yang di belakangku, mengarah diri di hadapanku. Yaitu tadi kita sudah baca dari Filipi. Pada ayat 1b dikatakan, menulis hari ini kepadamu tidaklah berat untukku dan memberikan kepastian kepadamu. Ya, jadi tujuan Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi supaya mereka mempunyai kepastian keselamatan. Saya harap firman Tuhan hari ini juga kita boleh mendapatkan kekuatan dan motivasi untuk lebih lagi mengenal
Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi ini ditulis oleh Paulus di penjara. Ya, oleh gembala kita dikatakan ada 4 surat ditulis di penjara, yaitu yang diberi singkatan oleh gembala kita Eko Vivi. Berarti yang ditulis yaitu Efesus, Kolose, Filipi, dan lagi Filemon. Jadi 4 surat ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat di penjara. Di dalam Filipi ini ditekankan lebih banyak kata sukacita, ya. Dikatakan tadi, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi kita akan belajar melupakan di belakangku, mengarah di hadapanku. Setiap kita manusia punya masa lalu. Kalau masa lalu itu kita lakukan dengan baik dan benar, maka nama kita akan menjadi baik, dan mungkin kita akan mendapatkan banyak hal, ya, yang kita peroleh dari apa yang kita lakukan. Masa lalu yang tidak baik kita lakukan dan tidak tepat akan membuat nama kita buruk dan di hadapan orang menjadi tidak baik. Filipi pasal 3 ayat 13, Paulus menekankan, aku melupakan. Apa yang mau Paulus lupakan? Kenapa dia harus melupakan? Karena masa lalu bisa menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Tujuannya ialah panggilan surgawi. Di Filipi pasal 3:14 juga dikatakan berlari-lari kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini juga merupakan panggilan kita, setiap orang yang mengakui kita percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus ingin mengingatkan bahwa setiap kita harus melupakan atau tinggalkan hal-hal di belakang kita yang dapat menghalangi atau mencapai panggilan itu. Saya kasih sebuah contoh. Kita tahu kijang di hutan itu, kalau menurut perkiraan orang, dia berlari dengan kecepatan 80 km per jam. Sedangkan singa, dia berlari diperkirakan 50 km per jam. Kalau dua binatang ini disuruh tanding lari, kira-kira yang mana yang menang? Pasti singa hutan. Tapi kenyataannya, seringkali kijang hutan ini dimangsa oleh singa. Padahal lari kecepatannya kan lebih cepat. Kalau dia lihat kan dia bisa lari secepat-cepatnya, nggak bakal terkejar, kira-kira begitu. Itu anggapan orang. Tapi kenyataannya dia sering dimangsa. Kenapa? Saya lihat ada 2 hal yang dilakukan sehingga dia dimangsa. Pertama, dia pada saat lihat singa datang, dia sangat-sangat takut, menjadi takut. Yang kedua, pada saat dia lari karena dia takut, dia sering melihat ke belakang. Ya udah deket belum gitu. Akhirnya kecepatannya larinya berkurang. Akhirnya dia disusul dan dia dimangsa. Demikian juga pelayanan kita. Di dalam pelayanan kita juga begitu. Dalam panggilan kepada Yesus Kristus, kita harus berlari tanpa lihat ke belakang supaya kita memperoleh hadiah. Kata dari melupakan dapat kita artikan dengan tinggalkan atau keluar dari hal-hal yang ada, yang di belakang kita, yang pernah kita raih, yang pernah kita dapatkan. Apa yang Paulus maksudkan melupakan? Yang Paulus maksudkan ialah bahwa ia punya masa lalu juga. Namun dia mengingatkan kepada kita, masa lalu itu bukan sesuatu yang harus selalu kita ingat-ingat atau kita bangga-banggakan. Aku
melupakan apa yang ada di belakangku. Kenapa? Karena Paulus sebelum mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ia seorang penganiaya jemaat. Gembala kita bilang teroris, ya, seorang yang menganiaya, mengejar-ngejar, punya surat kuasa, mengejar orang yang percaya Yesus, dipenjarakan bahkan dibunuh. Ia adalah seorang penganiaya. Lalu Paulus sendiri berkata, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya ia harus menjadi fokus atau menjadi kuat untuk mencapai tuntutan dari panggilan Kristus itu. Paulus di sini juga berbicara tentang waktu. Ada 3 dimensi waktu yang Paulus bicarakan di sini, yaitu masa lalu, hari ini, dan hari esok. Masa lalu adalah pelajaran seharusnya untuk kita, dan hari ini adalah kehidupan yang harus kita jalani, dan hari esok adalah pengharapan kita semua untuk meraihnya. Jadi masa lalu yang telah kita pelajari adalah kekuatan untuk kita mencapai panggilan surgawi itu. Masa lalu bukanlah sebagai kesombongan atau sebagai kebanggaan pribadi sendiri yang terus kita ingat-ingat terus. Hari ini kita akan belajar pelajaran rohani dari teladan dari Paulus. Pertama, melupakan apa yang di belakangku. Mari kita lihat ayat tadi kembali, ayat Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6 saya akan bacakan untuk kita. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak tercacat. Ini 2 ayat ini menggambarkan itu masa lalunya Paulus, latar belakang Paulus. Ya, kalau Paulus mungkin dia pernah melihat dirinya sendiri. Siapa saya ini? Tadi sudah kita baca, ia berkata, mungkin dia akan berkata begini. Kalau dia melihat dirinya sendiri, dia bilang, aku orang bangsa Israel loh, keturunan suku Benyamin, Ibrani asli. Ya, orang Israel karena di hadapan Tuhan adalah umat pilihan Allah. Dia menganggap bahwa bangsa-bangsa yang lain dibanding mereka tidak ada apa-apanya, tidak berarti di hadapan Tuhan. Yesus sendiri seolah-olah membenarkan pendapat ini. Kita melihat, ya, saya akan mungkin banyak lihat firman Tuhan. Kita akan melihat Matius pasal 15 ayat 22 dan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, putra Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, jadi orang Kanaan ini, perempuan ini mungkin kalau mau kita artikan di hadapan Yesus sebagai orang Yahudi dianggap anjing. Ya, jadi begitulah anggapan kalau Paulus sendiri melihat dirinya orang Yahudi, orang yang terpilih di hadapan Allah, dia akan menjadi sombong di dalam kehidupannya secara lahiriah. Jikalau Paulus masih menempatkan dirinya sebagai bangsa Israel tadi, ya, dia akan menjadi sombong dan bangga. Maka itu dia pasti tidak akan dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan atau mengabarkan berita Injil kepada bangsa yang lain.
Tapi kenyataannya Paulus dipakai oleh Tuhan karena dia mau melupakan semua itu. Dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa memberitakan firman Tuhan kepada bangsa yang lain. Di sini kita melihat Paulus berkata apa? Dari Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan untukku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Tuhan lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, jadi Paulus di sini boleh kita jelaskan, boleh kita gambarkan bahwa dia melupakannya, dia anggap semua yang dia raih dulu menjadi kebanggaannya, menjadi kesombongannya, dia buang seperti sampah. Ya, saya kira kita jelas ya soal sampah ini. Tidak ada di sini saya pikir yang menyimpan sampah di rumahnya sendiri atau di kamarnya. Ya, pasti cepat-cepat kita buang. Ya, ini yang ingin Paulus gambarkan. Kalau sudah dianggap sampah berarti segala sesuatunya sudah tidak ada arti lagi. Itu yang harus benar-benar dibuang. Dari Filipi yang kita baca tadi ayat 5 dan 6 kita mendapatkan kesombongan rohani yang harus dilupakan. Itu yang dimaksudkan dengan Paulus. Dia katakan disunat pada hari 8 tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Siapakah Paulus itu? Mari kita baca melihat siapakah Paulus. Kisah Rasul pasal 22 ayat 3. Begini demikian bunyi firman Tuhan. Aku adalah orang Yahudi, lahir dari Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja untuk Allah seperti kamu semua pada waktu ini. Ayat tadi kita melihat ini kalau Paulus mau menyombongkan diri dia bisa. Karena dia bilang saya seorang murid dari orang yang terkenal. Seorang yang bernama Gamaliel yang mengajar hukum nenek moyang kita. Saya orang yang giat melayani. Ya, mungkin kalau kita melihat hal-hal itu, kita harus kembali kepada semua kemuliaan kepada Tuhan. Karena apa yang bisa kita raih bukan kita yang dapati, bukan karena kita hebat dan sebagainya, karena Tuhan yang menolong kita sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu, kita bisa punya rohani yang baik. Semua ini karena Tuhan. Kita kembalikan segala kemuliaannya kepada Tuhan. Jangan kita terus simpan, kita bangga-banggakan. Ya, ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Siapa itu Gamaliel? Mungkin kita bertanya, kok orang ini sepertinya menjadi kebanggaan dari Paulus? Saya akan mengajak kita kembali membaca Kisah Rasul pasal 5 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi seorang Farisi dalam mahakam agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Lihat di sini ya, dia seorang ahli Taurat, dihormati banyak orang. Ya, bangga kira-kira Paulus kalau dapat guru yang begitu. Ya, kalau dia sekali sebut di mana-mana saya muridnya Gamaliel, wah orang akan wah oh iya hormat. Ya, itu yang menjadi kebanggaan. Tapi Paulus katakan itu harus saya lupakan. Karena juga kita melihat di dunia ini banyak hamba-hamba Tuhan setelah dia lulus, setelah dia dapatkan gelar,
dia juga menjadi sombong. Terutama mereka yang tamatan misalnya di teologi yang terkenal. Banyak yang menjadikan hamba-hamba Tuhan ini menjadi sombong rohaninya dan merasa mereka itu paling bisa, paling pintar dalam menyampaikan firman dan suka kritik khotbah orang dan sebagainya. Itu terdapat ya di gereja-gereja. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan, dia baru tamat dari sebuah sekolah seminari. Dia melayani bersama dengan saya di satu daerah. Pada saat suatu hari dia bertengkar dengan salah satu jemaatnya. Jemaatnya bilang gini sama dia, "Kamu hamba Tuhan, kok begini sifatmu?" Dia bilang apa? "Saya kalau bukan hamba Tuhan hari ini kamu sudah saya bunuh." Artinya apa? Dia sombong dengan masa lalu dia. Dia ingin katakan saya ini siapa sebelum jadi hamba Tuhan. Ya, sebenarnya tidak boleh. Kita sombong dengan diri kita. Siapa kita? Kita melihat kembali kita siapa. Kita anak-anak Tuhan. Ya, dalam banyak hal kita memang kalau salah orang tegur kita, kita harus terima. Ya, kita harus merendahkan diri, menerima pendapat orang lain. Mungkin kita bisa salah, setiap kita bisa salah, saya bisa salah, semua kita di sini bisa salah. Tapi pada saat ada orang mengintrospeksi kita, memberikan kita coba merenungkan, memikirkan apakah orang ini yang berkata pada kita itu benar atau tidak. Ya, jikalau Paulus sendiri melihat dirinya sendiri, malah Paulus akan berkata, "Saya orang yang berpendidikan tinggi. Saya murid dari seorang yang terkenal. Pada saat itu saya mengikuti ya agama Yahudi dulu. Saya mendapat fasilitas, saya mendapatkan kedudukan, saya mendapatkan banyak keuntungan." Kalau dia melihat diri sendiri, tapi Paulus katakan melupakan apa yang di belakangku. Artinya tinggalkan pikiran itu. Jangan menganggap bahwa kita adalah orang hebat, apalagi dalam hal kerohanian. Yesus pernah kasih contoh, ada seorang pemuda kaya, pemimpin ya, yang dia katakan, "Saya taat akan hukum Musa sejak dari saya kecil." Ya, kalau kita baca, saya tidak membaca lagi karena cukup panjang berapa ayat. Kita bisa baca nanti di rumah, boleh dicatat. Matius pasal 19 ayat 16 dan 22. Di situ diceritakan suatu hari Yesus kedatangan seorang pemuda. Alkitab menjelaskan dia seorang yang kaya, hartanya banyak, masih muda, seorang pemimpin. Ya, luar biasa ya, udah kaya, pemimpin lagi ya. Dia datang sama Yesus, dia bilang, "Guru yang baik, supaya peroleh hidup yang kekal saya harus kerjakan apa? Apa yang harus saya lakukan?" Yesus katakan, "Lakukanlah hukum Musa." Dia bilang, "Semua saya sudah lakukan sejak saya kecil." Luar biasa nggak? Kaya, pemimpin, sudah lakukan semua hukum Taurat. Yesus katakan satu hal kepadanya, kurang satu hal. Jual semua hartamu, tinggalkan semua hartamu, ikut aku. Pemuda itu akhirnya dengan sedih karena hartanya banyak, Alkitab bilang dia tidak bisa mengikuti Tuhan Yesus. Demikian itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Kita harus tinggalkan hal-hal yang kita banggakan, hal-hal yang kita idolakan, termasuk harta dan sebagainya, supaya kita bisa menerima tuntutan dari panggilan itu dan mengarah ke depan sungguh-sungguh. Itulah masalah lalu Paulus sebelum dia bertemu dengan Yesus. Kalau dia memikirkan itu, dia pasti merasa bersalah, dan Paulus berusaha melupakan hal-hal itu supaya dia dapat fokus kepada panggilan dari Kristus. Setiap orang punya masa lalu, tadi saya sudah katakan. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, mungkin ada masa lalu yang jahat atau berdosa. Setelah mengenal dan percaya Yesus, bagaimana sikap kita? Apakah ada perubahan?
Artinya kita harus meninggalkan, setelah kita percaya Yesus, tinggalkan atau keluar dari kehidupan masa lalu kita yang jahat, yang berdosa itu. Karena kita sudah percaya Yesus. Banyak orang sudah percaya Yesus, yang bohong tetap masih suka membohong. Yang berjudi tetap berjudi. Yang suka gosip tidak berubah. Dan kata-kata kotor masih keluar dari mulutnya. Artinya ia masih hidup di masa lalunya dan belum sanggup tinggalkan dan berubah dari hal-hal itu. Padahal mereka sudah percaya Yesus. Tetapi ada orang yang telah percaya Yesus, sudah balik 180 derajat. Tetapi pikirannya masih dihantui dengan ingatan-ingatan masa lalu. Bahkan ia masih belum percaya bahwa dosa-dosanya telah Yesus tebus dan ampuni. Ia bahkan merasa bahwa ia tidak layak untuk melayani Tuhan, karena dulu dia seorang yang jahat. Pikiran-pikiran ini terkadang Bapak Gembala sering katakan, kita udah percaya Yesus, iblis tidak bisa masuk dalam tubuh kita, tapi bisa masuk dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran ini kadang ditanamkan iblis kepada kita. Kamu ini siapa? Kamu dulu belum percaya Yesus gini, masa sekarang kamu mau melayani Tuhan, dan sebagainya. Sehingga kita tidak berani maju untuk melayani Tuhan. Pikiran ini juga harus kita tinggalkan. Karena di dalam 1 Yohanes, saya akan bacakan kepada kita semua, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jelas di sini firman Tuhan katakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Kita harus yakin dan percaya, setelah kita percaya Yesus, maka dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah menjadi orang yang merdeka. Kita tidak menjadi budak daripada dosa lagi. Jangan kita mengingat-ingat masalah lalu kita yang berdosa. Itu akan menghalangi kita untuk mencapai panggilan surgawi. Paulus mengajak kita melupakan apa yang ada di belakang, supaya hidup dan pelayanan kita jangan dihambat oleh masa lalu kita. Kalau kita belajar dari istrinya Lot, saat ia melihat ke belakang, ia menjadi tiang garam. Di dalam Kejadian pasal 19 ayat 17 dan 26, begini bunyi firman Tuhan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Dari gambaran istri Lot ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita. Kita jangan menoleh atau memikirkan atau membangga-banggakan masa lalu kita. Kalau kita masih melihat ke belakang terus, kita seperti orang yang berjalan di tempat atau berlari di tempat, ya. Berlari tapi tidak jalan-jalan, mandek di situ, ya. Jika demikian, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan, studi, maupun hidup rumah tangga dan kasih kita kepada orang lain tidak akan maju. Misalnya saya kasih contoh, ada kehidupan suami istri yang sudah berumah tangga tapi selalu mengingat kesalahan pasangannya. Kesalahannya itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu, tapi dia selalu ingat-ingat terus. Pada saat mereka bertengkar, dia terus ungkit. Wah, dulu kamu ingat gak? Kamu pernah begini-gini, kamu pernah begitu-gitu. Wah, gimana rumah tangga yang demikian? Pasti tidak bahagia, yang ada sakit hati. Ya, jadi kita harus belajar mengampuni juga pasangan kita, melupakan kesalahan kita. Karena Yesus sendiri, kita sudah begitu jahat di hadapan Yesus, kita dosanya dilupakan semua, diampuni, tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan Yesus. Maka kita harus bersedia juga mengampuni pasangan kita, mengampuni teman kita. Saya harap di sini tidak ada yang satu dengan yang lain bermusuhan, tidak mengampuni, ya. Karena Yesus mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni, apa kita juga dosanya tidak akan diampuni. Itu firman Tuhan katakan.
Dalam pelayanan juga demikian. Kalau kita datang melayani Tuhan masih bawa status si aku yang lama, pasti pelayanan kita tidak akan mencapai tujuan yang benar dan tepat. Contohnya, ya seringkali di gereja banyak yang terjadi. Di gereja sini mungkin tidak ya. Seorang bos besar datang beribadah di gereja. Ada gereja yang langsung mengangkat dia menjadi majelis gereja. Di dalam rapat ia sering berpikir bahwa dia masih bos di gereja itu karena dia bawa status lamanya, ya, status bosnya dimasuk ke dalam gereja. Sering ia bertengkar dengan majelis yang lain. Ya, tidak sedikit dia memecat hamba Tuhan juga. Ya, saya pernah dengar ada majelis yang begitu karena dia kaya, dia punya kedudukan, dia merasa dia yang pendapatnya yang harus didengarin, pendapat orang lain tidak. Ini yang tidak boleh terjadi di gereja. Ya, adakah gereja yang demikian? Adakah orang yang demikian di gereja? Banyak. Saya sudah mendengar banyak. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita membawa si aku yang lama kita untuk melayani di dalam pelayanan kita? Paulus mengajarkan kita untuk melupakan di belakang, yaitu kesombongan lahiriah dan kesombongan rohani kita, sehingga kita dapat melayani sesuai panggilan surgawi dan Allah dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mengarahkan diri di hadapanku. Dalam ayat 14 tadi sudah kita baca, di situ adalah kalimat perintah, yaitu berlari kepada tujuan. Kata berlari di sini tetapi bukan berlari di tempat. Jikalau kita masih belum sanggup tinggalkan hal-hal di belakang, artinya kita akan berlari di tempat. Tinggalkan kebanggaan itu, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Untuk orang yang perlombaannya menjadi pemenang, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Apakah panggilan surgawi itu? Panggilan surgawi itu adalah Ibrani 13 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudaraku yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Orang Israel dipanggil untuk memiliki tanah perjanjian, yaitu setiap suku mendapat tanah yang mereka rebut dari bangsa lain atas pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil kita bukan untuk memperoleh tanah di bumi ini. Panggilan kita adalah untuk mendapatkan Kristus dan menjadi milik Kristus. Paulus sendiri telah ditangkap oleh Kristus, tetapi ia tidak menganggap dirinya sepenuhnya mengalami Kristus. Ia masih berusaha terus mengejar, mendapatkan sampai sepenuhnya. Untuk mendapatkan Kristus, maka Paulus bukan hanya meninggalkan semua agama Yahudi, tetapi tidak mau tinggal di dalam pengalaman yang lampau. Kenapa demikian? Supaya tidak menghalangi ia untuk lebih dalam mengenal Kristus. Kalau kita baca kembali dari Filipi pasal 3 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kebenaran kita sendiri seringkali menganggap bahwa kita sudah taat dengan hukum Taurat, kita akan memperoleh keselamatan. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan melalui kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita tidak punya adil di dalam usaha-usaha kita untuk memperoleh keselamatan itu. Berlari-lari kepada tujuan artinya mata kita terus tertuju ke depan, supaya setiap pemenang dalam perlombaan akan memperoleh kebenaran, pengenalan Kristus makin dalam. Paulus sudah peroleh kebenaran dari Allah, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Paulus ingin lebih lagi,
keinginan yaitu mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Syaratnya adalah meninggalkan semua yang anggap keuntungan, maka dia akan merasa rugi karena Kristus, kebangkitan Kristus adalah dasar kepercayaan orang Kristen. Sehingga kita memiliki pengharapan akan kebangkitan pada saat Yesus datang kembali. Kalau mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka kita harus menyalibkan kebanggaan itu bersama dengan salib Tuhan Yesus. Paulus berkata, supaya aku akhirnya memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Akhirnya pelari-pelari yang mengarah ke depan dan fokus ke depan akan memperoleh hadiah. Pemenang-pemenang ini akan menyongsong Tuhan Yesus di udara. Itu dicatat di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 6 dan 17, nanti kita bisa baca di rumah. Oleh karena itu berlarilah sampai kepada tujuan kita, yaitu panggilan surgawi. Seorang pelari tidak pernah melihat ke belakang akan menjadi pemenang, karena pusat perhatiannya hanya kepada panggilan surgawi itu. Hari ini kita secara singkat sudah belajar 2 pelajaran dari Paulus, yaitu melupakan yang di belakang kita dan mengarahkan diri kita di hadapan kita, yaitu melupakan lahiriah dan kesombongan rohani kita. Mungkin kita dulu berpendidikan tinggi, punya kedudukan yang baik, mempunyai fasilitas, dan di dalam pekerjaan kita banyak hal yang menguntungkan kita, dan kita mungkin bahkan kita seorang bos besar. Tapi di dalam pelayanan semua itu harus kita tinggalkan. Kita lupakan hal itu. Kalau kita masih mengingat keberhasilan dan kegagalan kita, maka sulit untuk mencapai tuntutan panggilan surgawi. Mari kita belajar dari masa lalu sehingga mendapat pengharapan di hari esok. Yang kedua, Paulus menekankan untuk mengarah ke depan, yaitu berlari mencapai tujuan panggilan surgawi. Sampai kita sungguh-sungguh percaya Yesus dan mengenal Yesus lebih dalam dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Akhirnya kita juga akan dibangkitkan pada saat Yesus kembali kedua kali. Itu adalah hadiah yang terbesar yang akan kita peroleh, yaitu pemenang-pemenang perlombaan yang berlari yang tidak melihat ke belakang. Kiranya Tuhan menolong kita melalui firman Tuhan yang singkat yang kita sudah pelajari, menolong kita untuk berlari tidak melihat ke belakang dan melupakan hal-hal di belakang kita supaya tidak menghalangi tuntutan panggilan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Untuk mengakhiri, saya akan bacakan satu ayat terakhir dari Filipi 3 ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Mari kita kembali berdoa lagi. Allah Bapa yang ada di surga, mengucap syukur Engkau sudah memakai saya yang tidak ada apa-apa ini, dan Engkau sudah membelas kasihan kepada saya, menolong saya, sehingga batuk saya tidak menghalangi pelayanan di pagi hari ini. Semua anugerah-Mu, semua Engkau berikan kepada kami. Melalui firman Tuhan yang kami dengar, baik yang berbicara maupun yang mendengar, kami boleh dikuatkan, kami boleh dimotivasi, kami boleh terus berlari menuju tuntutan dari panggilan surgawi. Itu hidup kami di dalam pelayanan kami boleh bersaksi dan kami boleh menteladani Tuhan Yesus dan menteladani Paulus yang sudah juga Engkau pakai untuk memenangkan banyak jiwa. Pakai hidup kami untuk melayani Engkau lebih sungguh lagi. Pakai hidup kami untuk menangkan jiwa-jiwa dimanapun kami berada. Mungkin ada keluarga kami, suami kami yang belum percaya,
ada tetangga, saudara kami yang belum percaya Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami boleh pulang menghidupi firman-Mu, sehingga firman-Mu yang mengajarkan kami menghidupi dan menjalani kehidupan kami menjadi berkat bagi suami kami, bagi istri dan saudara-saudara tetangga kami, sehingga mereka dapat mengenal Kristus melalui kehidupan kami, melalui ucapan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti, tapi Engkau dengan Roh Kudus-Mu terus mengajar kami supaya kami diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, kami ucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita mengakhirinya. 375. Nanti setelah baik ketiga setelah lagu ini kita akan minta hambanya untuk doa penutup. (375) Layakkah ku pergi dengan tangan hampa? Diselamatkannya, tapi jantungku sedihlah, kerjaku belum berbuah. Tangan hampaku pulangkah, jumpa Tuhan di surga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah ku jumpa Dia? Ku rela serahkan diri. Ya, kita bangkit berdiri. Kabarkan Injilnya, bila sampai ajarku, aku pun telah siaplah. Tangan hampaku pulangkah, jumpa Tuhan di surga. Belum seorang pun ku bawa, layak ku jumpa Dia. Mari kita tetap berdiri, kita akan bersatu dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersukacita dan bersyukur di akhir dari kebaktian umum pada pagi hari ini. Setelah kami diberi kesempatan memuji, menyembah Engkau, membawa persembahan, menghafal firman, berdoa syafaat, bahkan mendengarkan firman-Mu sebagai bekal kehidupan kami di minggu ini. Ya Bapa, perintah-Mu jelas, kami harus melupakan segala yang di belakang, yang merupakan perbuatan pribadi kami. Tetapi kami tahu juga banyak perbuatan-perbuatan-Mu, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada Engkau.
menjadi catatan khusus supaya kami bisa tahu Engkau telah memanggil kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga bersyukur ya Bapa bahwa panggilan surgawi ini terus dapat kami dengar di gerejamu melalui mimbar ini, melalui hamba-hambamu, dan pagi ini melalui saudara Bong Mung En. Dan kami juga mau membuka mulut kami, memanggil orang-orang supaya mereka percaya Yesus, dan Roh Kudus bisa bekerja supaya mereka dapat bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Kami akan pulang ya Bapa, inilah yang akan kami kejar. Tujuan kami memenangkan lebih banyak jiwa, dan jiwa-jiwa yang sudah percaya Yesus di dalam gereja ini bisa memenangkan jiwa, sehingga tempat duduk yang kosong bisa lebih banyak lagi pemuda-pemudi, remaja-remaji yang kami ajak percaya Yesus, sehingga ruangan ini menjadi lebih banyak orang yang datang menyembah Engkau. Ya Bapa, kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, dan sesuai dengan firman-Mu, Engkau mau menjaga kami supaya kami tidak tersandung. Bahkan Engkau akan memberikan kami tubuh mulia ketika Yesus datang kedua kali, yaitu tubuh yang tidak akan takut kepada COVID, tubuh yang tidak takut kepada dosa, tubuh yang tidak takut kepada kematian, seperti tubuh Yesus yang sudah bangkit, yang tidak dibatasi oleh ruang, bisa naik ke sorga tanpa perlu naik pesawat. Ya Bapa, kami punya pengharapan terindah adalah hadiah ini, hadiah yaitu tubuh mulia ketika Yesus datang kedua kali. Jangan sampai kami tidak tahu akan hal ini ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau adalah Allah kami yang esa, bahkan juru selamat kami dalam Tuhan Yesus, dan kepadamu sajalah kami mempersembahkan hidup kami, agar melalui kehidupan kami, melalui pelayanan hidup kami, dan kami bersama-sama sebagai gereja Tuhan Yesus di akhir zaman, kiranya namamu ditinggikan, dimuliakan, karena Engkaulah yang punya segala kuasa, kehormatan, kemuliaan, sejak kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan kuasa-Nya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi